Selamat datang kembali di pengentahu.com. Kali ini saya akan merakit sebuah mini PC yaitu ASRock Desmini X300. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan isi konten dari channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ini adalah ASRock Desmini yang sebelumnya sudah pernah saya unboxing, dan sekarang sudah ada komponen lain untuk dirakit. Memang belum lengkap, masih ada beberapa komponen lain untuk memaksimalkan kinerja dari Desmini X300 ini. Namun komponen saat ini sudah dapat dirakit dan dapat dijalankan. Minimal adalah komponen yang ada di sini. Kali ini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3400G. Nah, ini sebenarnya X300 ini sudah mendukung prosesor Renoir yang performanya lebih bagus dari Picasso. Ini Ryzen 5 3400G ini, namun itu dibeli dengan paket bundling, jadi saya tidak bisa membeli, atau lebih tepatnya hitung-hitung saya ingin merakit PC dari nol. Dan untuk disclaimernya, karena ini adalah pertama kali saya merakit PC, video ini bukan untuk tutorial dan dicontoh, karena bisa jadi ada beberapa kesalahan nanti dalam perakitan PC kali ini. Dan saya sendiri pun membeli komponen ini dengan melihat manual book dari ASRock Desmini ini X300, apa yang cocok, bagaimana spesifikasinya, kemudian ambil yang bermanfaat dari video ini. Kalian juga bisa melihat review perakitan PC yang sudah profesional, karena ini adalah perakitan PC pertama saya. Oke, tanpa basa-basi saya akan rakit mini PC ini. Yang pertama saya akan unboxing dulu. Ini AMD Ryzen 5 ini. Nah, ini AMD Ryzen 5. Saya akan mereview sedikit tentang boxnya. Di sini prosesornya di sini ya. Ini saya nggak tahu kenapa AMD mesti biasanya taruh prosesornya di sini kalau kita beli online atau kirim barang gitu kan. Ini rawan ini karena di samping, beda kayak Intel itu kan di dalam biasanya. Kemudian di sini ada AMD, kemudian di pojok kanan atas ada tulisan prosesor with Radeon grafik, jadi ini sudah CPU. Kemudian Ryzen 5, terus di bawah sini second generation processor with Radeon grafis. Kemudian di samping pasti ada gambar coolingnya karena ini disertai oleh cooling. Nah, ini this box include an AMD Ryzen processor featuring Radeon graphic high performance, AMD Bright thermal solution and installation instruction. Kemudian di belakang ada ini Zen Plus arsitektur AMD socket 4. Kemudian tulisan 3400 nya di atas sini. Nah, ini AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega 11 grafis. Ini 4 core 8 thread prosesor, 4,2 GHz maksimal boostnya, 3,7 GHz base. Kemudian di sini prosesor with Radeon grafis. Oke, saya akan unboxing. Oke, mungkin ini videonya sedikit agak panjang. Oke, di depan kita mendapatkan, saya akan pinggirin dulu ini. Mendapatkan installation instruksinya AMD for AMD FM2 Plus, AM3 Plus, AM4 dan soket TR4 SP3 prosesor. Oke, ini adalah manual booknya. Dirasa ada bracket. Oke,
saya taruh dulu di sini. Kemudian dapatkan kartu garansi atau important please read. Oke, ini please apa ini? Semacam panduan singkat. Slow, oke. Ditaruh aja dulu. Kemudian nah, ini prosesornya, ada stiker pastinya ini, pasti stikernya. Nah, stiker AMD Ryzen 5 stiker. Oke, stikernya taruh sini dulu. Kemudian dapat stiker lagi, ini Radeon Vega Graphics. Nah, Radeon Vega Graphics ini adalah prosesornya, AMD Ryzen 3400G. Oke, ditaruh dulu. Kemudian ini box cooling. Oke, ini sudah ada thermal paste. Oke, sudah ada thermal paste, jadi nggak perlu kasih thermal paste nanti. Ini oke, ini bisa diambil ya. Nah, oke, nanti aja, karena kalau saya lihat di review beberapa perakitan PC itu, ini nggak cukup ya dengan X300, terlalu tebal, tapi ini bisa dilepas nih bracket yang luar ini. Oke, ini kabelnya seperti ini. Oke, ini sudah kosong, nggak ada box lagi, ini kosong. Prosesor sudah. Sekarang saya menggunakan Team Group untuk SSD nya, M2 NVMe SSD ya. Ini Team Group 512GB, 5 tahun garansi, solid state drive. Oke, MP34 ini saya kurang tahu, SSD Group. Oke, simple packagingnya. Kemudian ini cara memasangnya, ini ada spesifikasi singkat, interface PCIe 30x4 with NVMe. Ini performance-nya, ini ada 256GB, ini read and write. Sepertinya semakin tinggi performanya juga semakin tinggi, tapi untuk 512 cuma ini selisih 300 Mbps untuk write-nya. Oke, ini harusnya bisa dibuka, tidak perlu pisau sebesar ini sebenarnya. Oke, kecil. Ups, ini SSD nya Team Elite Group M2 series solid state drive. Nah, oke, taruh sini dulu. Kemudian RAM-nya juga menggunakan Team Elite, jadi ini saya pilih yang 32GB karena di spesifikasi ASRock-nya itu maksimal kan 64GB untuk RAM. Jadi saya membeli 32GB terlebih dahulu, nanti kalau budgetnya sudah ada ditambah lagi 32GB. Jadi nanti bisa maksimal ya. Oke.
Ini apakah bisa untuk garansi? Oh bukan ya. Oke, ini adalah RAM-nya. Tim group. Oke, ini harus dilepas dulu nanti. Tim group. Di sini ada warranty installation guide. Oke. Nah, instalasi singkat. Kemudian saya menambahkan hard disk 2,5 in yang bekas punya saya untuk penyimpanan saja. Kemudian ini adalah WiFi AX200 WiFi 6 lengkap dengan ini antenanya. Oke. Untuk yang pertama kali saya akan melepas ini bracket ini supaya dapat diinstal dengan mudah. Ini dilepas. Skru dilepas terlebih dahulu. Oke. Simpan di sini. Bautnya simpan di tempat yang aman bautnya. Oke. Ini kemarin agak rancu sih. Wah. Oke. Nah, seperti ini. Saya akan menggunakan ini sebagai alasnya. Mini Ryzen ini. Kemudian karena saya ingin menggunakan fan yang dari ini AMD Ryzen, jadi otomatis saya akan melepas bracket di sini. Prosesornya, ini adalah pertama kalinya saya memasang prosesor. Kalau RAM kan hard disk juga biasanya di laptop gitu kan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda panah di sini. Tanda panah di sini harus sama dengan di mainboardnya. Dan di sini tanda segitiganya adalah di sini. Jadi dilepas dulu, buka, ditaruh. Oke, sorry, ini hampir salah ya. Di sini posisinya segitiganya nah seperti ini. Posisi segitiganya di sini. Kalau dipasang di sini tadi saya kira bisa, karena nggak pas. Oke, ini bisa pas. Nah, ternyata ini hadapnya hadapnya ke bawah sini ya tulisannya. Saya kira jangan itu ya tulisan, tapi ini segitiganya ini, dan ditarik ini, sip. Oke, terkunci rapat. Ini tadi posisinya seperti ini. Nah, ini sudah ada thermal paste nya, tinggal dipasang aja. Sebelum itu saya akan melepas ini, karena ini bisa dilepas mountingnya. Nah seperti ini, karena
nggak akan cukup nanti ini di casingnya. Oke, seperti ini pemasangannya. Saya akan memperhatikan kabel coolingnya juga begini. Ya, oke. Kemudian saya akan memasang SSD-nya di belakang karena suatu saat mungkin saya akan update lagi SSD yang di sini, jadi tidak perlu membongkar case yang di belakang. Oke, pasang RAM dulu aja. Ini harus dilepas stikernya. Oke, udah bersih. Uts. Kemudian ini wireless saya akan pasang di bagian sini. M.2 WiFi. Oke, cari bautnya. Ini bautnya mini sekali. Oke, perlu ketelitian. Oke, sudah terpasang. Kemudian SSD-nya saya akan pasang. Saya akan coba di belakang ya, nanti atau connect atau enggak untuk memudahkan kalau upgrade, jadi nggak perlu buka yang belakang gitu. Maksud saya seperti itu, tapi nanti yang terdetek yang bagian ini dulu atau yang di belakang. Kalau nggak salah di belakang juga Ultra M2 ya kan, sama aja. Oke, sudah terpasang. Jadi ini akan saya pasang bracketnya dulu karena saya akan pasang harddisk 2,5, jadi supaya tidak dibalik tidak itu, saya akan pasang kebalik ya, seperti ini. Oke, ups. Nah, karena ini saya menggunakan ini antena, jadi sepertinya saya akan membobol bagian case belakang ini terlebih dahulu. Ambil dulu. Oke, nah,
Ini harus dilubangi bagian sini, mungkin pakai obeng bisa, pakai keras. Saya nggak tahu ini ketiga-tiganya atau cuma 2, tapi posisinya saya ambil 3 saja. Ups, supaya nanti kalau tidak pas bisa langsung posisi seperti ini. Kayaknya 2 sudah cukup tadi sepertinya ya. Nah, ini dilubangi terlebih dahulu. Oke, kembali ke lagi untuk memasang. Oke, selesai. Sekarang saya akan pasang harddisk harddisk 2,5. Ini harusnya seperti ini pasangnya. Oke, pasang di. Oke, ini harusnya tadi kalau dipasang di sini dipasang lebih dulu ya, di bracketnya. Salah tadi saya, jadinya saya pasang di sini aja, di samping. Ini ada oke, sampai ini ada lubang di sini, tinggal dipasang. Sekarang saya akan pasang kabelnya. Ini bawakan 2 kabel SATA-nya. Ini kecil, ini agak saya benci yang kecil-kecil. Oke, harusnya tinggal ditancapin sini SATA-nya. Kemudian kabelnya supaya hadapnya seperti ini ya, posisinya agak menekuk, atau di sini sebenarnya tadi. Kalau di sini jangan nggak cukup, mungkin seperti ini. Agak belibet seperti ini. Oke, sudah selesai. Yang terakhir pasang wireless. Oke, ini fan, jangan sampai lupa. Fan, cari di sini fan. Oke, selesai. Nah, ini adalah yang sangat
kecil yang sangat rumit. Yang kecil-kecil ini yang rumit ya. Nah, oke, pasang di sini. Ini di atas. Wireless edge, kenapa keluar? Oke, kering dulu. Nggak punya kuncinya ini, terpaksa manual pakai tangan. Saya rasa sudah cukup lah pakai tangan. Oke, ini sudah selesai. Saya akan cek baut-bautnya. Sebelum di running. Oke, memori sudah, hard disk sudah, NVMe, WiFi, kabel fan ini sudah, tinggal dipasang di casingnya. ASRock. Oke, coba di sliding. Setelah saya pasang ini ternyata tetap nggak cukup ya space-nya, fan-nya, jadi saya harus pakai fan bawaan yang kecil ini. Oke, di sedikit kesalahan saya akan dibongkar lagi, dipasang fan yang kecil. Oke, ini saya akan coba untuk menyalakan dash mininya. Ini sudah tersambung kabel HDMI ke monitor televisi, dan ini adalah
AC powernya. Kemudian saya akan menggunakan USB receiver ini untuk mengetes USB nya juga untuk keyboard dan mouse ya. Oke, sudah terpasang semua. Sekarang saatnya dicoba. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini langsung muncul BIOS-nya. Bisa dilihat. Ini sudah terbaca di sini. AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics, prosesor speednya 3700, kemudian ini total memorinya 3200 single channel. Ini masih belum tahu saya. Kemudian advance, saya ingin mengecek SSD nya. Ini soket. Di sini tadi advance onboard configuration in VLAN, kemudian nih. Nah, ini SATA 1 not detected. Berarti yang saya gunakan tadi SATA 2, kemudian M21 not detected. Ini tim, coba dilihat, tim size 512 GB. Untuk WiFi kenapa nggak ada WiFi SATA NVMe write, ini nggak ada WiFi nya, belum ketemu. Oke, mungkin di dalam saya baru juga menggunakan ini security. Ini sudah 55 ini temperatur CPU nya. Motherboard temperatur 38. Ini coba di full speed. Suaranya dengeran di full speed. Apakah ada perubahan? Temperaturnya ini masih 55. Oke, standar model dulu. Security, kemudian boot. Oke, ini yang belum saya temukan adalah WiFi. CPU configuration tidak ada di sini. Onboard device configuration, WLAN radio cuma enable aja nih. Onboard LAN. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini untuk merakit PC ASRock Desk Mini X300. Nggak bisa dijadikan sebagai tutorial karena tadi juga, karena ini adalah pengalaman saya sendiri yang share untuk pertama kalinya merakit PC. Jadi kalau ingin tutorial atau melihat perakitan PC, lebih baik ke review atau yang lebih profesional ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada banyak kekurangan dalam perakitan tadi, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.